Menyatukan umat dalam satu mushaf. Riwayat mencatat bahwa dokumentasi Al-Quran terbagi dalam 3 fase, yaitu era Rasulullah, era Khalifah Abu Bakar, dan era Khalifah Utsman bin Affan. Beberapa sahabat pernah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu-wahyu yang turun. Zaid bin Tsabit merupakan salah satu sahabat yang mengemban tugas itu. Bahkan, Zaid bin Tsabit dikenal sebagai Katib An-Nabi, atau sekretaris Rasulullah. Sebuah riwayat menunjukkan bahwa suatu hari Rasulullah pernah berkata, "Panggilkanlah Zaid kemari, dan suruhlah ia membawa papan tulis, tinta, dan tulang belikat." Saat itu, Rasulullah baru saja menerima wahyu, yaitu surat An-Nisa ayat ke-95. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Pada masa Rasulullah, pencatatan Al-Quran dilakukan secara terpisah, dan belum menjadi satu kumpulan wahyu atau yang sekarang dikenal sebagai mushaf. Perintah Rasulullah kepada para sahabat untuk menuliskan wahyu, juga sudah terjadi pada era Mekah. Salah satu sahabat yang pernah ditunjuk menuliskan wahyu adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abu Assar. Hal ini diriwayatkan secara masyhur pada saat Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika itu, beliau sangat marah mendengar adiknya masuk Islam dan segera mendatangi rumahnya. Sesampainya di rumah adiknya, Umar melihat lembaran surat Toha. Setelah Rasulullah wafat, ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan telah tertulis, namun tidak dalam satu tempat. Ayat-ayat wahyu tertulis pada lembaran pelepah kurma, tulang, lempengan batu, dan juga hafalan para sahabat. Pembukuan awal ayat-ayat Al-Quran ini dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Perang Riddah, banyak sahabat yang hafal Quran gugur sebagai syahid dalam pertempuran. Situasi ini membuat salah satu sahabat utama, Umar bin Khattab, memiliki gagasan untuk membukukan Al-Quran. Gagasan ini beliau sampaikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menanggapi gagasan tersebut, Khalifah Abu Bakar berkata kepada Umar, "Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah?" Umar bin Khattab pun menjawab, "Demi Allah, lakukan saja. Hal ini demi kebaikan." Menindaklanjuti usulan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin dan bertanggung jawab pada pembukuan Al-Quran. Kepada Zaid, Khalifah Abu Bakar berpesan, "Engkau adalah penulis wahyu Rasulullah. Karena itu, telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Bukan tugas yang mudah bagi Zaid bin Tsabit. Pada sebuah kesempatan, beliau pernah berkata tentang beratnya tugas yang harus diembannya. "Demi Allah, kalaulah mereka mengamanatkan kepadaku untuk memindahkan sebuah gunung, maka tentulah tidak lebih berat bagiku dibandingkan tugas yang mereka amanatkan kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Aku pun mencari-cari dan menelusuri Al-Quran itu dari pelepah kurma, bebatuan, hafalan para qurra, kulit-kulit binatang, dan tulang-tulang unta atau kambing." Lembaran-lembaran mushaf yang dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar inilah yang akan menjadi cikal bakal mushaf era Khalifah Utsman bin Affan. Pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar disebabkan oleh banyaknya para sahabat yang hafal, gugur dalam berbagai pertempuran melawan kaum murtad. Hal itu memicu kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Sementara itu, pada masa Khalifah Utsman, pembukuan Al-Quran disebabkan oleh masalah yang berbeda. Semakin meluasnya wilayah kaum muslim, dan persinggungan bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya, menghasilkan dialek yang berbeda. Hal ini mengakibatkan cara membaca yang berbeda, berdasarkan bahasa yang berbeda pula. Suatu ketika, Hudzaifah al-Yaman baru saja memimpin pasukan yang berasal dari Syria dan Irak, melakukan kampanye militer ke Armenia dan Azerbaijan. Di antara pasukannya tersebut, sempat terjadi perdebatan mengenai cara membaca Al-Quran. Di antara pasukannya itu ada yang sempat berkata, "Sesungguhnya bacaanku lebih baik daripada bacaanmu." Mendengar perdebatan itu, Hudzaifah pun melaporkannya kepada Khalifah Utsman.
Wahai Khalifah, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berseteru mengenai kitab suci, sebagaimana perseteruan kaum Yahudi dan Nasrani. Khalifah Utsman menanggapi dengan serius apa yang disampaikan oleh Hudzaifah. Beliau segera mengumpulkan para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk memutuskan masalah baru yang dihadapi umat Islam di berbagai wilayah yang jauh dari Madinah. Di antara mereka terdapat para sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat yang hadir menyetujui tentang gagasan Khalifah Utsman untuk menyusun sebuah mushaf dengan menyalin mushaf yang telah disusun oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian mengirim utusan kepada Hafsah dengan membawa surat yang isinya, "Tolong engkau memberikan lembaran-lembaran itu kepada kami, untuk kami salin dalam beberapa mushaf. Kemudian, akan kami kembalikan kepadamu." Beberapa sahabat yang diserahi tugas untuk menyusun kembali mushaf Al-Quran adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits. Mereka ini adalah para qurra yang paling kuat hafalannya. Kepada para sahabat yang mendapatkan tugas tersebut, Khalifah Utsman berpesan, "Apabila kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit mengenai suatu ayat Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa kaum Quraisy. Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka." Dari 4 sahabat yang mendapatkan tugas tersebut, hanya Zaid bin Sabit yang bukan dari kaum Quraisy. Pesan Khalifah Utsman dilaksanakan, dan beberapa mushaf berhasil diselesaikan. Riwayat mencatat bahwa saat itu terdapat 4 mushaf yang berhasil disalin dengan dialek Quraisy. 1 mushaf disimpan di Madinah, dan 3 lainnya dikirimkan ke Damaskus, Kufah, dan Basrah. Apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman ini merupakan tindakan luar biasa dan manfaatnya masih bisa dirasakan oleh umat Islam hingga sekarang. 1400 tahun sejak Al-Quran diturunkan, umat Islam tidak pernah berdebat mengenai isi Al-Quran. Paling jauh, perdebatan hanya terjadi pada tafsirnya. Pada masa tersebut sempat terjadi sedikit pertentangan mengenai apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman. Namun, salah satu sahabat utama dan juga dikenal sangat unggul keilmuannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, memberikan pembelaan. "Wahai manusia, janganlah kalian bersikap berlebihan terhadap Utsman, dan janganlah kalian membahasnya kecuali kebaikan, atau katakanlah yang baik. Demi Allah, apa yang telah dikerjakan oleh Utsman bin Affan telah berdasarkan persetujuan kami semua. Demi Allah, jikalau aku diangkat menjadi pemimpinnya, maka tentulah aku melakukan hal yang sama." Mushaf yang disusun era Khalifah Utsman bin Affan ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Mushaf yang digunakan oleh seluruh umat Islam sampai sekarang. Disalin dari mushaf era Khalifah Abu Bakar, dan hanya menggunakan dialek kaum Quraisy dengan alasan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Sebelumnya, sempat diperbolehkan membaca Al-Quran dengan dialek di luar Quraisy, dengan tujuan untuk memudahkan serta tidak memberatkan. Akan tetapi, Khalifah Utsman melihat bahwa kebutuhan untuk itu telah berakhir, sehingga hanya menggunakan satu dialek saja, yaitu bahasa kaum Quraisy. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.